Semangat timnas Indonesia. 인도네시아! 인도네시아! 돋보이지 않았나. 아스나에서는 혼자만 열심히 해서 한다고 되는 것이 아니라 Of Group A, Indonesia taking on the runners-up of Group B. Adik dan ibu kandung Mees Hilgers pulang kampung ke Sulawesi Utara, lengkapi berkas naturalisasi. Adik dan ibu kandung Mees Hilgers pulang kampung ke Sulawesi Utara. Kabar ini sontak jadi sorotan publik. Apakah kehadiran mereka bertujuan melengkapi berkas naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Mees Hilgers? Kabar keberadaan adik dan ibu kandung Mees Hilgers di Sulawesi Utara diketahui dari unggahan akun Twitter Update Bola Bola. Dalam unggahannya pada Kamis 10 Agustus 2023, Update Bola Bola menampilkan potret update di Instagram Stories akun Instagram Ibu Mees Hilgers, yakni Linda Tombeng. Minahasa Live, tulis singkat Linda Tombeng dalam unggahan itu. Sontak, unggahan akun Update Bola Bola langsung ramai dikomentari netizen. Banyak yang meyakini kehadiran adik dan ibu Mees Hilgers di kampung halamannya itu guna melengkapi berkas untuk naturalisasi sang anak. Fix dan mau jadi WNI, tulis akun Nebuk Mees langkah lagi main di kompetisi Eropa, Twente sedang on fire. Jika Mees gabung timnas bakal jadi pemain termahal se-ASEAN, tulis Zaj, curiga pas. FNB September ada Mees foto pakai polo lambang Garuda di kantor PSSI, timpal akun Simon Mees Hilgers memang merupakan pemain keturunan Indonesia. Dia memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Linda Tombeng yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Aksi ciamik Mees Hilgers dalam meniti karir di sepak bola Eropa pun membuatnya turut dibidik membela timnas Indonesia. Bek 22 tahun itu pun diketahui kini bermain di tim Eredivisie atau Liga Belanda bersama FC Twente. Kini, dengan keberadaan sang ibunda di Indonesia, isu Mees Hilgers akan segera dinaturalisasi menjadi WNI pun santer terdengar. Menarik menantikan kelanjutan dari kabar itu. Akankah benar Mees Hilgers akan segera menjadi WNI seperti sejumlah pemain keturunan lainnya, seperti Rafael Struijk hingga Jordi Amat? Enam pemain menghilang dari daftar skuad Timnas Indonesia U23 untuk pemusatan latihan Piala AFF U23 2023 Thailand. Siapa saja? PSSI sempat mengumumkan 26 pemain Timnas Indonesia U23 sebagai persiapan untuk Piala AFF U23 2023 lewat akun Twitternya pada Senin, 7 September 2023. Namun, unggahan itu dihapus. PSSI kembali merilis list pemain Timnas Indonesia U23 untuk training camp Piala AFF U23 2023 pada Selasa, 8 Agustus 2023, namun jumlahnya berkurang menjadi 23 nama. Semula, 6 pemain yang terdiri dari Haikal Al-Hafiz, Muhammad Taufani, Muhammad Kanu, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Witan Sulaiman masuk dalam 26 pemain Timnas Indonesia U23. Sesudah komposisi Timnas Indonesia U23 diubah dari 26 menjadi 23 pemain, nama keenamnya hilang. PSSI justru mencantumkan 3 wajah baru yang meliputi Zaki Ashraf, Jim Kelly-Schroyer, dan Rifki Dwi Septiawan. Khusus Ivar Jenner dan Rafael Struijk, keduanya kemungkinan tidak dilepas klubnya masing-masing di Belanda ke Timnas Indonesia U23 karena Piala AFF U23 2023 bukan agenda FIFA. Sementara perihal nihilnya nama Witan, diduga berdasarkan hasil dari negosiasi antara pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, dengan Persija Jakarta selaku empunya si pemain.
Skuad asuhan Shin Tae-yong bakal melakoni TC mulai 8 Agustus 2023. Dan, misteri PSSI hapus rilis skuad Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023, 7 pemain penuh tanda tanya. Pengumuman tersebut dipublis di akun resmi PSSI pada Senin, 7 Agustus 2023, siang waktu Indonesia Barat. Namun, tak lama kemudian, akun resmi PSSI, baik di Instagram dan Twitter langsung menghapus postingan tersebut. Tak diketahui alasan dari penghapusan tersebut. U23 Indonesia pada ajang Piala AFF U23 2023. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia bakal bertanding di ajang Piala AFF U23 2023. Pada ajang tersebut, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal melakoni TC mulai 8 Agustus 2023. Pada tanggal tersebut, Timnas U23 Indonesia bakal melakoni ajang Piala AFF U23 2023 pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Sebelumnya, resmi Shin Tae-yong memanggil 26 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023 Thailand. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B Piala AFF U23 2023 bersama Timor Leste dan Malaysia. Shin Tae-yong selaku pelatih kepala telah memilih 26 pemain andalannya untuk berjuang bersama Timnas Indonesia U23. Sejumlah nama beken ikut serta dalam skuad Shin Tae-yong, sebut saja Witan Sulaiman, Rizky Ridho hingga Hernando Ari. Dikutip dari akun Instagram resmi PSSI, 7 Agustus 2023, 2 pemain naturalisasi juga masuk dalam daftar skuad Garuda Muda. 2 pemain naturalisasi yang dipanggil untuk ikut AFF U23 adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Berikut daftar lengkap skuad Garuda Muda di AFF U23 2023, Hernando Ari, Dava Fasha, Muhammad Adi Satrio. Belakang, Muhammad Ferrari, Bagas Kava, Kadek Arel, Komang Teguh, Haikal Al-Hafiz, Frankie Misa, Alfreanda Dewangga, Rizky Ridho. Tengah, Beckham Putra, Arhan Fikri, Muhammad Taufani, Fajar Fatur Rahman, Robi Darwis, Muhammad Kanu, Esal Sahrul, Abdul Rahman, Ivar Jenner. Shin Tae-yong berpotensi dapat skuad seadanya di AFF U23. Skuad Timnas Indonesia U23 di AFF U23 tidak akan bisa maksimal. Bisa saja Shin Tae-yong mendapatkan skuad seadanya untuk ajang kelompok umur yang mulai pada 18 Agustus 2023 tersebut. Timnas U23 berpotensi tidak akan maksimal karena 2 hal. Pertama tentu saja persiapan. Persiapan hanya 10 hari. Sebab, seperti yang saya baca di Bola Sport, TC pemain U23 baru berlangsung pada 8 Agustus atau 10 hari sebelum Indonesia melawan Malaysia. Jika para pemain yang dipanggil ST adalah mereka yang sudah lama bersama, mungkin TC singkat tak akan berpengaruh. Namun, bagaimana jika pemain yang dipanggil banyak pemain baru? Kendala kedua adalah soal pemain. Pemain yang berlaga di klub luar negeri sepertinya tidak bisa dipanggil untuk AFF U23. Sebab, AFF U23 bukan agenda FIFA. Pemain seperti Jenner, Struijk, Elkan Bagot, Pratama Arhan, sepertinya tak bisa membela Timnas Indonesia U23. Kendala tak hanya pemain di luar negeri. Pemain dalam negeri kabarnya tidak semua bisa dipanggil. Sebab, ada klub yang kabarnya menahan pemain agar tak bersama Indonesia di AFF U23. PSSI pun sepertinya jauh-jauh hari sudah memahami jika ada klub yang tak akan melepas pemain U23 untuk ajang AFF U23. Mungkin PSSI sadar bahwa ajang AFF U23 bukan ajang FIFA. Selain itu, ajang AFF U23 berlangsung ketika Liga 1 sedang berlangsung. Jika situasinya begitu, ST akan dapat skuad seadanya. Jika akhirnya hanya dapat skuad seadanya, ya maklum saja jika tak maksimal di AFF U23. Sekalipun saya sendiri berharap Indonesia bisa juara di ajang ini. Namun, jikapun gagal di AFF U23, jangan sampai situasi tak istimewa di AFF U23 berulang di kualifikasi Piala Asia U23. Kualifikasi Piala Asia U23 akan berlangsung pada 6 hingga 12 September 2023.
Di masa itu, ada jeda internasional. Sehingga, pemain di luar negeri bisa masuk skuad Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Harapannya, klub dalam negeri bisa melepas pemain untuk kualifikasi Piala Asia U23. Sebab, kualifikasi Piala Asia U23 akan menjadi penentu Indonesia ke depannya. Maklum saja, jika lolos dari kualifikasi Piala Asia U23, Indonesia akan main di Piala Asia U23 tahun 2024. Jika bisa masuk 4 besar Piala Asia U23 tahun 2024, maka Indonesia bisa lolos